menunjukkan nama Sabto, tapi namanya sekarang sebenarnya lebih baik dipanggil Abu Rakli lah. Ya, karena anak beliau seorang putri, insya Allah yang solihah, seorang putri yang bernama Rakila. Namanya siapa? Rakila Syafiullah ya. Insya Allah ya, namanya bagus banget ya. Luar biasa. Luar. Iya, kan Rakila ini kan lahirnya tidak jauh berbeda dengan kelahiran anak saya yang ke-6, yaitu adalah Umar Basim Makarim. Umar Basim Makarim, Rakila Mauza. Ini siapa itu tadi? Ya, moga-moga selalu mereka nanti menjadi saudara dalam panggung dakwah ini. Kalau mereka mendapati orang tua mereka dulu bersahabat, maka mereka semoga bersahabat. Saya juga menyampaikan dan menyapa kepada keluarga-keluarga Sam Squad, ada Mas Erwin, ada Mas Gia, ada Mas Sigit, ada Mas Marens, ada Mas Wiki, ada Mas Anton, dan nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka yang selama ini telah berjuang bagaimana membesarkan dakwah ini supaya bisa menyapa kepada umat. Saya mengucapkan salam takzim, salam doa dari markas dakwah kita yang ada di Kemang Pratama, Bekasi. Saya menyampaikan kepada Mas Anton, kemudian Mas Sigit, Mas Wiki, Mas Maren, Mas Erwin, kemudian Mas Gia, kemudian ada keluarga-keluarga Sam Squad yang tidak mampu saya sebutkan, ada Mas Billy, ada Mas Wins, ada Mas Diwan, ada Mas Adi, dan banyak nama yang lainnya yang mereka telah berusaha menjadi keluarga-keluarga dakwah yang luar biasa. Saya ingin memberikan pelajaran untuk hati saya. Pandai-pandailah bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dirimu, supaya Allah itu menerima syukur kita. Dan saya mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada kalian. Tanpa kalian mungkin kita tidak akan bisa menyapa semacam ini. Tak terkecuali santri-santri yang ada di belakang ini yang sering saya marahin, tapi niat saya dalam kemarahan itu sebenarnya adalah untuk kebaikan mereka, kedisiplinan mereka. Semoga orang tua mereka mendapatkan berkah dari kesibukan anak-anak mereka di dalam panggung dakwah ini. Terlepas kekurangan, setiap orang pasti memiliki kekurangan masing-masing. Sekarang kita ngomong apa? Saya kira cukup kajian kita. Ya, kita sampaikan dulu beberapa poin sebenarnya ya, sebentar ya. Ya, sebelum nanti saya ngomong dan diserobot kembali sama Abu Rakila. Jadi dia itu bukan hanya grab your food, tapi grab your conversation, dia tuh sukanya begitu. Do you know what I mean? Yes. Do you get my point? Oke. Oke. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya seorang mukmin ini tidak pernah menjadikan alasan apapun untuk istirahat dan cuti dari amal solih. Karena memang tidak ada satu waktu kita rehat dan cuti dari amal solih. Makanya salah satu ayat yang sering kita baca, yaitu adalah ketika kita membaca Fa'idha Farokta. Masya Allah, Alhamdulillah bisa. Saya kira tadi nggak bisa. Semua deg-degan. Ya, Fa'idha Farokta Fangsob. Di situ kita mendapati seorang mukmin itu kalau sudah selesai terhadap satu amalan, maka pasti dia akan berpindah kepada amalan yang lainnya. Karena tidak ada cuti, tidak ada rehat, tidak ada semester pendek bagi mereka yang beramal solih. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad ketika ditanya kapan kita akan selesai beramal solih, yaitu adalah ketika kita sudah menapak di surga, baru kita selesai dan istirahat panjang dari semua penatnya dan kelelahan kita di dalam kita beramal solih. Cuma memang kita butuh petunjuk, kita memang butuh ilmu. Ketika kondisinya bukan kita menyelesaikan, tapi kita terkondisi ini bahwasanya kita tidak bisa beramal sebagaimana amal biasanya. Yang biasanya kita bisa kemanapun kita pergi, ada yang bisa untuk umroh, ada yang kemudian bisa melaksanakan haji, ada yang mungkin bisa untuk mengaji kemanapun dia beredar. Ketika mendatangi satu majelis taman surga ke majelis taman surga berikutnya,
Maka tentunya ketika kondisinya hari ini kita harus mengisolasi diri, social distancing, akhirnya konsekuensinya cukup banyak. Dan sekarang itu bukan hanya social distancing kalau menurut saya, termasuk social media distancing. Karena termasuk sesuatu yang agak menguras pikiran kita itu bukan hanya coronanya, tapi pemberitaan yang bertubi-tubi kadang-kadang menjadikan kita akhirnya skeptis memandang keadaan. Padahal hal semacam itu harusnya kita hindari supaya menjaga pikiran kita tetap waras dalam tanda kutip. Maka ketika kita berpijak kepada sebuah ayat faida farok tafang sob, ayat apa itu? Surat apa? Nah, antum pikir dulu, nanti sembari saya jelaskan. Maka sembari beliau Abirakila memikirkan itu ayat apa dan surat apa, maka kemudian kita akhirnya mungkin akan bertanya apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang harusnya kita kerjakan ketika kita berada pada kondisi semacam ini, dan kita tentunya tidak boleh istirahat dan tidak ada kata rehat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya sharing untuk saya dan untuk keluarga saya, supaya kita tetap mampu untuk beramal walaupun kondisinya sedang dalam kondisi luar biasa semacam ini, supaya kita mengerti SOP yang harus dikerjakan ketika kita sedang mendapati wabah terjadi. Makanya Masya Allah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, apa saja yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan ketika kita mendapati kondisi yang semacam ini. Saya menulis hampir ada 15 yang saya baca dari berbagai macam literatur, dan sebenarnya ini kajian-kajian ringan, tapi justru kadang-kadang kita karena tidak mendapatkan asupan ilmunya, kadang-kadang kita lupa bahwasanya kita harus mengerjakan itu, terutama ketika kita pada kondisi sedang mendapatkan wabah yang luar biasa. Yang pertama ya, kita harus memastikan bahwasanya seluruh amalan kita yang telah kita lakukan dan rutin kita kerjakan, istiqomah kita lakukan sebelum terjadinya wabah ini, sebelum kita diisolasi dari tempat ibadah, diisolasi dari tempat keramaian, pastikan betul bahwasanya sesungguhnya amal dan sesungguhnya pahala dari amalan itu tetap mengalir untuk kita. Misalnya kita menjumpai bahwasanya Akhi Sabto ini dulunya sholat berjamaah di masjid. Saya termasuk saksi, beliau adalah orang yang selalu sholat di masjid kecuali ketika udzur. Maka ketika dalam kondisi sedang mendapatkan wabah, kita tidak bisa pergi ke masjid, terutama beberapa masjid sudah mulai ditutup. Di masjid kompleks ini juga sudah mulai ditutup. Maka sesungguhnya ada kabar yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah, seluruh amal yang kita lakukan dan kita rutinkan dan kita istiqomahkan sebelum wabah ini datang, menimpa pada kehidupan kita, maka seluruh amal itu tetap memberikan pahala kepada kita walaupun kita sedang tidak mengerjakan. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Setiap manusia ketika setiap hamba kalau dia itu sedang mendapatkan safar atau sedang sakit, maka ditetapkan pahalanya sebagaimana amal yang dia kerjakan sebelum dia mendapatkan safar dan sakit itu. Jadi kalau saya misalkan mendapati ada fulan dia sibuknya dakwah, maka pahala dakwahnya tetap akan mengalir untuknya walaupun dia sedang rebahan. Kemudian Akhi Sabto tetap akan mendapatkan pahala sering datang ke majelis ilmu walaupun dia sedang di rumah makan mie ayam. Kemudian iya. Sudah lama kita nggak makan mie ayam ya, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kepada semua para pedagang mie ayam dan dikuatkan mereka melalui ujian ini. Kemudian kita menjumpai bahwasanya, Masya Allah, kalau kita terbiasa untuk mendatangi majelis taman surga kemanapun kita perginya, maka tetap Allah akan memberikan pahala ini untuk kita. Syaratnya satu, kita telah merutinkan amal itu sebelum terjadinya wabah ini, maka ketika terjadinya wabah ini kita tidak mampu melaksanakan semua rutinitas amal itu, berarti pahalanya tetap mengalir walaupun kita sedang rebahan di rumah. Allah itu maha indah ya, maha rahman, maha kasih sayang ya, Akhi Sabto. Kita ini sama anak kita aja kasih sayangnya luar biasa, apalagi Allah sama hambanya. Jadi Allah kalau menutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Oke, kita tidak bisa pergi ke masjid, tapi pahalamu sama. Kamu tetap mendapatkan pahala sebagaimana sholat berjamaah, karena sholat jamaah itulah yang kamu rutinkan sebelum terjadinya wabah ini. Saya sering datang ke kajian Ustadz, dari Bekasi ke Bintaro, dari Bintaro ke Bekasi.
Jadi kalau saya ada dapetin Ustadz ngajar dari Bekasi ke Bintaro, justru saya dari Bintaro ke Bekasi. Misalkan ada orang kayak gitu ya. Maka sesungguhnya dia tetap mendapatkan pahala itu. Dan itu kabar gembira. Walaupun kita tetap sedih, kita tidak bisa untuk datang ke masjid, walaupun kita tidak bisa saling mungkin berjabat tangan, berpelukan. Saya itu kalau sama Akhi Sabto, Masya Allah. Beliau itu kalau sudah salaman sama saya itu susah melepaskan. Maka Masya Allah, maka tetap kita mendapatkan pahala itu. Dan ini tetap harus kita yakini. Jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya Allah itu maha baik, walaupun Allah memberikan kepada kita suasana isolasi, social distancing, deadlock, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah bahwasanya Allah tetap memberikan kebaikan untuk kita. Allah kalau menutup satu pintu, Allah selalu buka pintu-pintu yang lainnya. Itu yang pertama. Makanya saya tuh kalau mikir ya, saya ini kan sayang banget ya sama anak-anak saya gitu. Sama Basam, Basim, sama Ja'far, dan lain sebagainya. Saya sayang banget tuh. Saya bayangkan kalau sayangnya saya sama anak, rela saya. Kalau anak saya sudah minta makanan kita kasih untuk anak. Saya bayangkan Allah itu sayangnya kayak apa sama hambanya. Padahal sayangnya ayah kepada seorang anak aja sudah sedemikian besar. Maka ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami adalah jangan kita menganggap bahwasanya keberadaan kita ketika di balik dinding-dinding rumah ini tidak mendatangkan faedah. Jangan. Ini juga mendatangkan faedah dan berpahala besar. Antum tahu Akhi Sabto? Perempuan itu tempat yang paling mulia di mana? Sebelum ada wabah dan ada wabah tetap di mana? Sebelum ada wabah tempat yang paling baik bagi wanita di mana? Rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tahu artinya? Ya, tetaplah kamu di rumah dan janganlah kamu bertabarruj bagaimana wanita jahiliyah bertabarruj, berdandan. Maka kalau seorang wanita mentaati ayat ini, dia berdiam diri di rumah, di balik dinding-dinding rumahnya, dia mendapatkan pahala atau tidak? Setiap menitnya mendapatkan pahala atau tidak? Makanya tidak tepat kalau ada perempuan ketika dia di rumah lalu dia mengatakan ini adalah penjara. Salah, dia bukan penjara. Itu adalah tempat kasih sayang Allah supaya wanita tidak perlu merasakan kepenatan dan kelelahan di luar. Dia diperintahkan oleh Allah di rumah dan keberadaan dia di rumah yang akan memberikan pahala secara sempurna itu bukan suaminya tetapi adalah Allah. Setiap menitnya. Baik itu terjadi wabah ataupun ketika sebelum terjadi wabah. Karena apa? Allah yang memerintahkan. Sama. Ketika kita mendapati keadaan hari ini dan para ulama sudah sepakat bahwasanya corona dengan taun ini memiliki keserupaan. Wajushibahnya, keserupaannya itu apa? Tersebarnya cepat, terkenanya secara masif, dan banyak yang menjadi korban. Berarti kalau kita membaca hadis-hadis tentang taun, ada salah satu hadis yang disampaikan dalam satu riwayat syarat dari Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, seseorang ketika tersebarnya wabah taun, lalu dia berdiam diri di dalam rumahnya, sabiran muhtasiban, dia dalam kondisi sabir itu dia bersabar, muhtasiban itu dia tetap mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Masya Allah, maka dia walaupun dia tidak mendapatkan taun, tetapi dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Karena yang memerintahkan kita untuk stay at home, bukan hanya pemerintah, tapi sebenarnya yang memerintahkan kita ketika tersebarnya wabah taun itu stay at home itu adalah Rasulullah SAW. Mungkin kalau Rasulullah SAW hidup hari ini di tengah-tengah kita, mungkin Rasulullah akan mengatakan stay at home, stay at home, stay at home. Lalu Nabi memberikan kabar, sabiran muhtasiban, siapa yang dia bersabar mengharapkan pahalanya, dia di dalam rumahnya, kemudian dia menunggu keputusan dari Allah sampai Allah mengangkat wabah ini ataupun ketetapan takdir Allah yang lainnya, maka dia mendapatkan mati syahid. Dan itu merupakan sebuah pahala yang besar. Makanya kita tentunya betul-betul harus menikmati keberadaan kita di rumah, itu pasti ada hikmahnya. Mungkin selama ini ada kekurangan kita dalam quality time bersama keluarga, inilah saatnya kita merasakan quality time. Kalau saya itu merasakan sendiri, akhi, Abu Radil, tahu nggak? Salah satu hikmahnya adalah saya betul-betul merasakan sehari demi sehari di rumah bersama anak-anak yang kemudian kita akhirnya asuh bersama dengan istri kita. Ternyata Masya Allah. Iya, tugas
mendidik anak bersama dengan anak langsung itu ternyata bukan sesuatu yang ringan, tetapi cukup berat. Ya, makanya saya tadi tetap agak kaget kalau antum ternyata masih terjaga kondisinya. Oh ya, mungkin karena Ragila, mungkin Ragilanya insya Allah anak yang soleh. Kalau anak saya kan banyak yang laki-laki, Basim laki-laki, Basam laki-laki, dan betul kata istri saya, anak laki-laki itu pasti aktivitasnya dan geraknya itu jauh lebih banyak daripada anak perempuan. Tapi saya ketika mendapati hadis sabiran muhtasiban, akhirnya disitulah kita paham. Keberadaan kita di rumah itu, stay at home-nya itu akan mendapatkan pahala yang besar. Itu dua aja sudah luar biasa kan. Berarti pahala jamaah kita tetap terjaga, Ustaz. Iya. Saya kalau Rabu mendatangi kajian Ustaz di sini, tetap mendapatkan pahala. Walaupun kita tidak perlu keluar. Tidak perlu kita genjot sepeda, tidak perlu kita narik gas ketika naik mobil ataupun motor. Pahalanya tetap sama. Dan itu merupakan salah satu keutamaan yang besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kita harus pahami kalau dalam kondisi yang semacam ini adalah tentunya menjaga wudhu. Ini termasuk amalan yang ringan, tapi ternyata sangat korelasinya kuat dengan kita mendapati wabah corona ini. Kita harus paham, Akhi Sabto. Antum pernah membaca 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Jujur aja. Iya, pernah ya? Enggak baca kitabnya pernah atau belum? Oh, enggak. Oh, enggak. Bukunya punya bukunya? Belum. Oh. Maka kalau kita membaca dalam kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, di situ kita menjumpai bahwasanya salah satu anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu ketika kita bersuci. Entah itu ada corona atau tidak ada corona, apalagi ketika ada corona. Padahal kita paham salah satu di antara pembuktian medis yang tidak terbantahkan bahwasanya salah satu perkara yang efektif ketika mendapati ada corona itu adalah wudhu. Itu merupakan salah satu aktivitas yang bisa meredam munculnya dan meredam dari aktivitas virus corona itu di dalam tubuh kita. Makanya orang yang bersuci itu merupakan salah satu di antara orang yang sangat Allah cintai. Makanya kalau kita di rumah itu pastikan kita menjaga wudhu kita. Dengan kita kemudian meneladani apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Bilal itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena amal adamnya semata. Bukan karena amalan jihadnya, bukan karena amalan hijrahnya. Bukan karena amalan ketika dia ditundih batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai dia mengatakan ahad. Enggak. Ternyata Rasulullah pernah berdialog dengan Bilal di satu pagi. Rasulullah bertanya, apa sih yang kamu lakukan? Ini sami tudufana alaika fil jannah. Saya itu tadi malam mendengar bagaimana suara derap langkah kakimu di surga. Ya Bilal, apa yang kamu lakukan? Masya Allah ya. Seorang Bilal diberitahu bahwasanya beliau suara derap terompah kakinya di surga. Oh kalau kita, wah sudah. Ya, kan? Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Ternyata Bilal tidak berkata, saya hijrah ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah. Enggak. Bilal itu ternyata ya Rasulullah, saya tidak melakukan amalan apapun. Masya Allah ya, rendah hati, tawadhu. Masya Allah, padahal yang dikabarkan surga, bukan apartemen, bukan mobil mewah. Tapi kemudian pada saat itu Bilal berkata, tidak ada yang aku lakukan ya Rasulullah kecuali aku merutinkan setiap aku berhadas, aku mengambil air wudhu. Dan setiap aku berhadas, aku berwudhu. Setelah itu sholat 2 rakaat. Maka langsung Rasulullah berkata, maka itulah ya Bilal yang menjadikan derap terompah kakimu terdengar olehku di surga. Wudhu. Makanya kalau antum pernah membaca Minhajul Qasidin, ada satu riwayat hadis dari Amr bin As, ternyata Rasulullah menceritakan, manusia itu kalau tidur, kalau dia beriman, ruhnya itu dicabut oleh Allah naik ke langit. Semua ruh itu kalau orang beriman. Lalu Allah kemudian di atas arasy-Nya berfirman, usjudu, sujudlah kalian kepadaku. Maka Allah bagi menjadi dua. Ada ruh yang sujudnya dekat dengan arasy-Nya Allah, ada ruh yang sujudnya jauh dari arasy-Nya Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang sujudnya paling dekat dengan arasy-Nya Allah? Orang yang dia sebelum tidur, dia berwudu, dia bersuci, maka kemudian sujudnya dekat dengan arasy-Nya Allah dibandingkan orang yang tidurnya tidak bersuci dijauhkan dari arasy-Nya Allah. Lalu kondisi kalau tidak sadar saja ketika tidur, ternyata Allah bedakan antara orang yang bersuci dan tidak bersuci, apalagi ketika kita sadar.
Makanya ini saatnya tepat nih ketika wabah corona, maka sekaligus pula untuk menjaga diri kita supaya tidak terkena virus dan itu bisa dimatikan dengan kita rajin mencuci tangan, sekalian wudhu saja. Kenapa sih yang digelakkan itu mencuci tangan? Bilang aja galakanlah wudhu sembari, kemudian ketika wudhu tangan itu dicuci secara bersih. Maka keutamaannya besar. Makanya Allah itu mencintai orang yang bersuci. Sampai kemudian kita dapati, kita ini kalau meninggal dunia, kita diapakan kalau meninggal dunia? Sebelum dikuburkan diapakan? Dimandikan. Padahal kalau kita pikir secara logika, ngapain kemudian kita dimandikan? Padahal kita sebentar lagi akan ketemu dengan tanah. Ternyata saat itu kita kemudian dimandikan sebelum ketemu tanah. Padahal kalau kita berpikir kan sebentar lagi ketemu tanah, nggak usah kemudian dimandikan gitu loh. Tapi ternyata ketika dimandikan menunjukkan kepada kita sebuah posisi bahwasanya Allah itu mencintai kesucian. Makanya siapapun yang dia menjaga wudhunya, menjaga taharahnya ketika wabah corona, maka ini kemudian merupakan orang-orang yang bisa bertawasul dengan wudhu itu bisa meredam penyakit corona datang kepada dirinya dan keluarganya kalau merutinkan wudhu. Sekaligus pula kita niatkan ketika kita menjaga wudhu bukan hanya memadamkan kemungkinan penyakit corona, tapi kita juga niatkan untuk mengikuti sahabat Bilal. Masya Allah ya, sahabat Bilal itu ternyata masuk surganya bukan karena jihadnya yang disebutkan oleh beliau, bukan karena dia budak pertama yang masuk Islam, bukan karena dia pernah ditindih oleh batu oleh Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan ahad, tapi sahabat Bilal itu masuk surga karena kecintaannya kepada wudhu. Makanya sampai-sampai kita jumpai kalau ada suami istri berhubungan malam-malam, ya kan, berhubungan malam-malam, maka kemudian ada 3 yang diberikan opsi oleh fikih syariat. 1 langsung mandi kalau dia junub, 2 dia wudhu. Tapi kalau dia kemudian tidak mandi, dia tidak wudhu, maka malamnya dalam kondisi junub sampai pagi dia dalam kondisi berdosa. Kenapa? Allah paling tidak suka kalau kemudian kita dalam kondisi yang semacam itu. Makanya wudhu, the miracle of wudhu, take a bush. Maka itu, ya, maka kemudian itu bisa menjadi salah satu rutinitas ini. Makanya di rumah dakwah ini nanti nih anak-anak ini, maka kemudian kita canangkan gerakan wudhu, gerakan menjaga wudhu di tengah wabah corona. Kita yakin, bukan disugesti loh. Saya iman tidak mengenal sugesti, iman itu mengenal keyakinan. Kita betul-betul pastikan bahwasanya kita menjaga wudhu. Dan itu termasuk rutinitas yang kita harusnya lakukan. Jadi kalau kencing langsung wudhu. Memang berat awal-awal, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Makanya tahapan kita ketika beribadah itu kan ada 4 ya, pertama memaksakan diri, yang kedua membiasakan, kemudian yang ketiga jadi kebutuhan, yang keempat jadi kenikmatan. Ana yakin itu. Kenapa seorang Bilal bisa melakukan semacam itu? Karena beliau memaksa. Kemudian membiasakan. Akhirnya menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Saya yakin seorang Bilal kalau dia berhadas kok tidak cepat wudhu, dia merasa ada yang tidak enak. Ya kan? Kan begitu. Orang kalau kemudian kita mendapati kehidupan kita sudah membiasakan atas perkara yang baik, maka atas perkara itulah kita kemudian akan dibiasakan oleh Allah. Dan membiasakan wudhu di tengah wabah corona yang saat ini, Masya Allah ini. Ini salah satu hal yang ingin saya jaga nanti. Saya ingin setiap pulang, saya ingin menjaga wudhu saya, bukan semata-mata karena kita ingin menjaga dari corona juga, tapi karena kita meneladani Bilal bin Abi Robah yang masuk surga gara-gara wudhu, sekaligus pula menjadi tawasul supaya kita terhindar dari corona. Nah, itu poin yang ketiga. Gitu. Maka ini yang kemudian kita harus lakukan. Masih ada waktu atau? Masih ada waktu. Ya. Lalu kemudian setelah kita merutinkan wudhu, tentunya Hisab paham kan wudhunya? Coba. Ya. Salah satunya itu ini kalau kita jaga wudhu itu, yaitu adalah istinsak dan istinsyarnya. Ya. Nah, istinsyar. Karena kemudian kan yang kita paham ya di fakta medisnya kan, virus-virusnya kemudian nempel di kemudian hidung kan, kemudian kita ketika istinsak, kemudian kita keluar, maka kemudian insya Allah dengan izin Allah dengan kita berwudu maka akan keluar ataupun akan tersalurkan di tempat yang bisa langsung mati virus-virus tersebut. Dan itu merupakan salah satu di antara yang kita jaga ketika kita menghadapi wabah corona. Pastikan
kita termasuk orang yang menjaga wudhu. Makanya antum tahu nggak ada seorang sahabat namanya Handolah. Sahabat Handolah ini termasuk salah satu sahabat besar gitu. Ketika beliau itu meninggal dunia, maka Handolah ini kan beliau junub ya ketika meninggal dunia. Karena beliau itu belum mandi, habis mencampuri istrinya. Pernah dengar riwayatnya? Coba antum ceritakan itu. Maka ketika Handolah junub meninggal dunia ketika mati syahid kan, maka kemudian bingung ini mau diapain ini dalam kondisi junub, padahal orang yang meninggal ketika mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan telunjuknya ke langit dan berkata, sesungguhnya Handolah sedang dimandikan oleh ribuan malaikat. Kenapa ruhnya disucikan oleh malaikat dan dimandikan? Karena cintanya Allah kepada kesucian. Allah itu Rabb yang paling cinta dengan kesucian. Makanya jangan meremehkan. Bisa jadi amalan kita umrah belum tentu diterima. Amalan wudhu kita malah diterima oleh Allah. Bisa jadi amalan sedekah kita 100 juta belum tentu diterima. Tapi justru amalan wudhu kita yang diterima oleh Allah. Makanya memastikan bahwasanya kita ini bersuci itu penting. Pas dan korelasinya kuat dengan apa yang sedang merambah pada kondisi wabah corona ini. Kita pastikan bahwasanya kita ini adalah orang yang menjaga wudhu kita. Wudhu itu Ustadz bukannya wudhu itu setiap habis sholat, setiap mau sholat. Enggak harus. Setiap kita kemudian kita berhadas, kita berwudhu. Memang disunahkan untuk diwajibkan kalau sebelum sholat itu kita dalam kondisi kita wajib berwudhu. Dan disunahkan walaupun kita masih suci tetap berwudhu kembali. Tapi kita ini mengikuti jejak langkahnya Bilal di dalam sunnah. Menjaga wudhu walaupun tidak dalam kondisi mau sholat. Selama dia berhadas dia langsung sholat. Dia langsung berwudhu. Nah, mungkin pertanyaannya kan antum nggak nanya, ya saya yang tanya. Ya. Makanya gimana kalau kondisinya perawat, dokter? Maka kondisinya kalau perawat dokter kan dia pakai APD, alat pelindung diri yang sudah cukup banyak dan ribet itu. Dan waktunya sudah ini, maka diperbolehkan bagi dia kalau tidak bisa wudhu ya dia kemudian tayamum. Maka dia tayamum semampunya. Kalau dibuka susah Ustadz, maka tayamumnya ya dengan mengusap apa yang menjadi seragam APD-nya itu. Jadi dia begini, lalu dia begini sesuai dengan apa yang dia bisa raba, kemudian tangannya yang sudah kena dengan alat APD itu. Maka itu insya Allah sudah sah. Memang kalau kondisinya tidak memungkinkan untuk kita lakukan wudhu dan tayamum secara normal. Nah itu. Dan sholatnya juga kadang kan. Nah sholatnya sesekali ketika kondisinya sangat mendesak boleh untuk dijamak. Makanya dalam beberapa hal kita diperbolehkan untuk menjamak ketika dalam kondisi darurah. Tetapi menjaga pada waktunya itu sangat lebih utama dan sangat lebih baik. Nah itu amalan yang ketiga. Maka setelah kemudian kita membahas yang ketiga, kemudian kita bahas yang keempat. Apa keempat? Yaitu setelah kita menjaga wudhu, yang keempat itu adalah kita kunut nazilah. Ya kan? Kunut nazilah ini kalau memang tidak lepas dari fikih dan tidak lepas dari perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama itu ada yang mengatakan tidak bisa kunut nazilah sendirian. Karena kunut nazilah dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau kita menilik kepada pendapat dari madhab Syafi'i dan Ibnu Taimiyah, ketika kita tidak bisa melaksanakan kunut nazilah, kunut yang dilakukan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah supaya wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dari segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini, maka sesungguhnya disinilah kita bisa melakukan kunut nazilah. Apanya? Berhenti dulu. Oh iya. Kita mau ada pesan-pesan dulu boleh ya, Ustaz? Oh boleh. Kayak di TV ya? Iya. Lagi ngetes sih, Ustaz. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan hatinya. Tentunya kita mengimani betul bahwasanya profesi paling mulia di atas muka bumi ini adalah dakwah. Dia merupakan pekerjaan dan profesi paling mulia yang pernah diemban para nabi dan para rasul. Siapapun hari ini yang menyampaikan kalimat Allah,
dia berdakwah, maka dakwah itu ikhtiar mengetuk pintu hati, mengajak manusia menuju kepada surga. Dan dakwah itu shortcutnya kita menuju kepada surganya Allah. Tahukah kita bahwasanya dakwah itu bukan hanya diemban oleh mereka yang lulusan LC ataupun pesantren, tetapi sesungguhnya dakwah ini merata kepada setiap orang kewajibannya. Alangkah sayang dan mubazir kalau hidup kita yang singkat tidak mendapatkan cipratan pahala ketika berdakwah, karena sesungguhnya dakwah bisa jadi pahalanya mengenai kepada orang yang di belakang panggung dan layar, tapi pahalanya begitu besar karena dia ikut berkontribusi untuk berdakwah. Kami atas nama Umar Mita Abu Basam bermaksud membuka kesempatan yang luar biasa kepada seluruh komponen masyarakat. Bersama-sama mari kita mewujudkan rumah dakwah, rumah yang kita akan dedikasikan untuk dakwah. Walaupun kita mungkin tidak bisa berdakwah di atas mimbar, tapi semoga harta dan finansial yang berjalan mewujudkan rumah dakwah itu akan memberikan pahala yang tidak terhenti walaupun kita menutup mata dalam kematian kita. Saya Abu Basam kembali menyampaikan, bersama-sama kita mewujudkan rumah dakwah, rumah yang setiap inci bagiannya akan kita jadikan dedikasinya untuk dakwah. Barakallahu fikum. Kembali lagi tadi kita ngetes perputaran. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ini bisa kita infokan juga. Oke. Masya Allah, ada iklan-iklannya? Ada iklannya sekarang. Oke, Masya Allah. Bagus nggak? Nggak tahu kan, saya belum melihat. Ya, berarti nanti ada iklan lagi ya? Ada iklan lagi kan? Iya, insya Allah. Oh, udah ada. Cukup sekali aja. Nggak ada iklan lagi ya? Nggak ada. Hah? Cukup sekali. Oh, cukup sekali aja. Masya Allah. Yang ada pertanyaan nanti banyak nih, Ustaz. Oke. Udah banyak yang resen aja. Ya. Nah, ini yang keempat tadi, Ustaz. Maaf. Ya, jadi amal yang kita pastikan adalah satu, kita tetap mendapatkan aliran pahalanya walaupun kita tidak lagi mengerjakan atas apa yang telah kita rutinkan. Yang kedua, kita mendapatkan pahala stay at home itu merupakan kulturnya sunnah ketika terjadinya wabah. Yang ketiga menjaga wudhu. Yang keempat itu yaitu adalah melaksanakan qunut nazilah. Nah, qunut nazilah ini tentunya saya kan sering mengatakan fikih itu luas, yang sempit itu kan kontrakan kita, yang sempit itu kan hati kita. Tentunya memang tidak lepas dari perbedaan para ulama. Kalau madhab Syafi'i mengatakan boleh qunut nazilah di rumah, terutama dalam kondisi yang semacam ini. Kapan kita qunut nazilah itu? Yaitu pada rakaat yang terakhir pada setiap sholat, bukan hanya subuh. Kemudian kita membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa qina syarra ma qadait. Kemudian kita membaca doa Allahumma inna na'udzubika minal judam wal farasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marajundu min junudik tusibu bihi man tasya wa tasrifuhu man tasya fasrifu anna an buyutina wa an dararina wa azwajina wa an biladina. Setelah itu kita sujud untuk rakaat yang terakhir. Nah, maka itu qunut nazilah kita rutinkan. Selama kita mengalami wabah corona ini, maka pastikan ketika sholat berjamaah dengan keluarga kita qunut nazilah. Dan pendapat ini saya nukilkan dari madhabnya Syafi'i dan pendapatnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Maka qunut nazilah bisa kita lakukan di rumah kita. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah apa yang bisa kita lakukan, amal-amal yang bisa kita kerjakan. Tentunya yang berikutnya adalah kita berzikir. Artinya rajin-rajin kita berzikir, terutama meruqyah diri kita, itu penting sekali. Zikir pagi, zikir petang, jangan pernah dilupakan. Bagaimana kita berzikir pagi dan zikir petang. Ini ada sebuah kisah nyata, akhi. Kisah nyata ini diceritakan oleh salah satu jamaah saya di daerah Pamulang. Beliau ini akan mengadakan perjalanan ke Sumatera. Saat itu bergantian setirnya, bergantian nyopirnya antara beliau dengan suaminya. Pada satu waktu setelah perjalanan 1 hari, maka pagi hari setelah suaminya semalaman beliau menyetir, digantikan sama istrinya pagi-pagi. Sebelum perjalanan dilanjutkan ke tempat tujuan, maka keluarga ini melipir ke pinggir jalan, kemudian mereka dzikir pagi. Mereka dzikir pagi, setelah dzikir pagi kemudian perjalanan dilanjutkan. Ternyata
Sang istri dalam kondisi masih keletihan, sempat ngantuk sepersekian detik. Kan kita tahu ya kalau sudah kecelakaan itu kan kejadiannya bukan per menit tapi per sekian detik, per each sekian detik. Ya, maka kemudian set gitu jatuh, beliau mobilnya jatuh ke jurang yang cukup curam, terus melaju ke bawah itu. Pihak suami kaget, anaknya 2 juga di belakang kaget, beliau juga luar biasa kalut dan betul-betul tidak bisa mengendalikan laju mobil yang terus menuju ke arah bawah. Masya Allah itu. Tapi kemudian tiba-tiba dengan izin Allah berhenti, nabrak kepada satu pohon, tidak sampai terlalu parah, tapi alhamdulillah Masya Allah itu. Mereka 4-4-nya selamat. Mobil juga tidak terlalu parah, memang anak-anak juga cuma lecet gitu. Orang-orang di atas yang di jalan yang mereka tabrak sampai ke bawah itu menyangka itu yang di bawah semuanya sudah meninggal dunia. Karena mereka memperkirakan curamnya jurang itu insya Allah tidak ada yang selamat gitu. Tapi ternyata 4-4-nya selamat. Dan beliau ketika sudah selamat, saya saat itu berkomunikasi dengan beliau sempat cerita, apakah itu karena dzikir kami ya Ustadz ya? Karena kami baru saja dzikir pagi. Jadi dzikir itu penting, jangan dianggap remeh. Makanya ada sebuah hadis di dalam Riyadhus Shalihin, kita menjumpai bahwasanya ada seorang sahabat itu digigit kalajengking. Ketika digigit kalajengking, maka kemudian menceritakan kepada Rasulullah dan Nabi berkata, coba kalau dzikir kamu tadi sore, maka kalajengking itu tidak akan menggigit kamu. Makanya kita selalu berzikir, meruqyah diri kita, dzikir pagi, dzikir petang, kemudian kita memperbanyak doa, karena sesungguhnya pada saat-saat yang semacam ini, tidak ada senjata kita untuk melawan makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata, kecuali harus pakai Allah yang maha basir, Allah yang maha melihat. Makanya dzikir itu jangan dianggap remeh. Makanya pernah kan antum ada satu video yang pernah saya dengar, entah benar atau enggak, tapi di situ menceritakan tentang kekuatan dzikir. Jadi ada seorang perempuan yang dia itu melewati sebuah tempat yang cukup rawan dan banyak anggota geng yang kumpul di situ. Kemudian dia melewati tempat itu dan perempuan yang pertama ini perempuan yang Masya Allah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lewat dalam kondisi orang-orang yang berkerumpul dari geng-geng itu tidak mengganggunya. Ada lewat yang kedua dan akhirnya ada tindakan kriminal kepada perempuan yang kedua. Ketika semua anggota geng itu ditangkap oleh polisi, maka kemudian memastikan anggota geng itu akhirnya memerlukan saksi mata, dan di antara saksi mata yang didatangkan perempuan yang pertama. Perempuan yang pertama memastikan, ditanya, kamu tahu nggak orang-orang ini kumpul di tempat kamu lewat pada malam itu? Perempuan itu ngeliatin, iya saya ingat ini, saya ingat dia ada di tempat itu. Karena TKP diolahkan harus perlu saksi mata. Perempuan itu lalu bertanya-tanya, kenapa kok yang di belakang saya diganggu, kok saya nggak diganggu? Perempuan itu nanya sama anggota geng itu yang tertangkap, kenapa kamu tidak mengganggu saya? Kemudian anggota geng itu berkata, iya, sebenarnya kami sudah punya niat mengganggumu, tapi kami melihat sesuatu yang besar gitu, melindungi dirimu. Dan itulah yang menjadikan kami mengurungkan niat untuk mengganggumu. Perempuan itu lalu berkata, tidaklah aku berjalan di tengah malam kecuali aku selalu berzikir kepada Allah. Apakah itu karena kekuatan zikir yang aku lantunkan? Jadi Masya Allah, itu yang kemudian harus kita pahami. Jadi melazimi zikir itu termasuk salah satu kekuatan yang besar ketika kita melawan makhluk yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Ya kan? Maka zikir pagi, zikir petang harus kita rutinkan. Makanya itu yang kita harus pahami, terutama zikir habis subuh. Habis sholat subuh, jangan langsung pergi. Kan kita sholat subuhnya di rumah nih. Maka kemudian sholat subuh, duduk di sajadah itu, kemudian kita berzikir sampai matahari terbit. Maka keutamaannya sebagaimana keutamaan orang yang mendapatkan pahala umrah. Biasanya kan kita di masjid tuh. Kan nggak bisa nih sekarang. Makanya kita teringat kepada hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu kutiba lahu ka ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh di rumah, sholat subuh berjamaah, karena kita tidak bisa berjamaah berarti di rumah, kemudian kita berzikir, tidak pergi kemana-mana, tetapi stay at kita sholat, stay at we pray, ketika kita sholat, kita kemudian tidak kemana-mana,
Pada saat itulah kemudian kita berzikir sampai matahari terbit sekitar 50 menit dari habis adzan subuh, syuruk, maka kita sholat 2 rakaat, maka keutamaannya sholat syuruk itu sebagaimana pahala umroh. Oke, do you get my point? Yes. Oke. Maka itu yang ke berapa? Yang ke-5. Kemudian yang ke-6 yaitu adalah tentunya banyak berdoa. Tentunya selain zikir dan berdoa kan kita kalau berdoa kan tentunya bedanya apa sih zikir? Kalau zikir kan mengingat Allah, kalau berdoa itu kan meminta kepada Allah perlindungan. Makanya kita berdoa ketika semacam ini, terutama ketika kita harus keluar dari rumah. Antum tadi sudah keluar dari rumah membaca doa. Iya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka siapapun yang merutinkan zikir ini sebelum keluar rumah, maka dia akan diberikan petunjuk, maka kemudian syaitan berputus asa untuk kemudian menggodanya. Maka ini termasuk salah satu perkara yang kita lalui dan kemudian kita jaga supaya kemudian kita tetap terjaga oleh Allah, Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berdoa. Terutama juga akhi, karena sesungguhnya kita ini kan ketika kondisinya musibah kayak gini, ada salah satu doa yang harusnya kita rutinkan. Apa itu? Doa yang kita rutinkan itu adalah ketika kita membaca ada orang yang dapat musibah, maka salah satu zikir dan doanya adalah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi Rasulullah itu menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapapun man ra'a sahibal bala, maka siapapun yang dia melihat orang terkena musibah, lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka kata Rasulullah, maka dia dijaga dari bala itu seumur hidupnya. Tapi doa ini jangan sampai terdengar sama orang yang sedang mendapatkan musibah. Jadi misalkan kita lagi membuka nih sosial media, diceritakan ada salah satu orang warga di Bekasi, warga di Bintaro, ada yang terkena nih. Maka pertama kali kita mengucapkan berbelasungkawa, kita mengucapkan kesedihan, tapi setelah itu kita berdoa. Maka doanya apa? Alhamdulillah, Maha Suci Allah, afani yang tetap menjagaku atas musibah yang menimpa kepadamu dan telah menjadikan aku memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Dan ini termasuk salah satu zikir yang apabila kita ucapkan sedang melihat orang yang sedang mendapatkan musibah, maka Allah akan memberikan jaminan kita untuk tidak mendapatkan musibah itu. Antum apa enggak? Coba antum. Ikutin. Ayo ikutin semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Illadzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal sekali? Nah, hafal insyaallah. Maka kita berdoa dengan doa itu. Terutama ketika kita sedang searching, tiba-tiba mendapatkan kabar ada orang yang mendapatkan musibah ini, musibah itu, maka kita rutinkan hal yang semacam ini. Paham ini? Kemudian yang berikutnya adalah tetap melazimi kajian-kajian online yang disediakan oleh para ustadz. Para ustadz kan menyediakan kajian-kajian online, maka kemudian tetap hadir. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan hanya tubuh kita yang butuh vitamin, butuh kita bukan hanya sayuran, tapi hati kita ini butuh nutrisi. Dan nutrisi itu kita dapatkan dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan kalimat Allah. Jangan ngeramein Allah kajian online, pahalanya tidak sama dengan yang di masjid. Jangan gitu. Karena bisa jadi kekalutan kita di dalam berpikir, karena bertubi-tubi mendapatkan serangan terus tentang informasi masalah corona, kalau tidak seimbang dengan nasihat yang bisa menenangkan hati kita, itu bahaya. Bahkan kalau tidak salah yang pernah disampaikan oleh salah satu orang yang kena orang yang kena corona di daerah Bogor itu berkata, yang membuat kami dibombardir dengan pikiran itu karena berita itu luar biasa terus-terusan datang. Maka itu yang juga kemudian harus kita netralisir. Cara menetralisir yaitu adalah menyibukkan kita dengan sesuatu yang jelas bermanfaat. Kita tetap berikhtiar, kita tetap kemudian maksimal di dalam berusaha untuk menjaga diri kita dari wabah itu, tetapi menyibukkan di dalam kebaikan itu lebih wajib. Dan salah satunya adalah mengikuti kajian online ketika kita tidak bisa mengikuti kajian darat. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang sudah disibukkan dalam kebaikan, maka kebatilan tidak bisa masuk.
Saya tuh khawatir banyak hoax yang terjadi. Antum kan ngirimin saya beberapa kali yang hoax kan. Padahal udah diingetin ya. Iya. Antum kan beberapa kali ngirimin saya hoax itu. Kekhawatiran. Iya, ya, kekhawatiran sama panik itu beda ya. Tipis satu. Makanya kemudian kita harus ngikutin kajian-kajian online, membaca buku. Maka itu kita harus rutinkan supaya apa? Supaya hati kita tetap mendapatkan nutrisi, kekuatan, supaya pikiran kita tidak hanya kalut terus. Kalut boleh, takut boleh, tapi kalut tidak boleh. Kenapa? Pikiran itu sangat berpotensi besar untuk menjaga metabolisme dan imun tubuh. Kita minum tiap waktu vitamin, kita gencet terus, tapi kemudian pikiran kita kalut. Sama aja, karena sesungguhnya penyakit itu karena bukan hanya pola makan, tapi juga pola pikir. Makanya itu juga kita harus mengerti. Itu yang keberapa? Antum nggak ngitung ya. Itu yang keenam. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yaitu adalah terus mengasah hati kita. Nah, amalan itu kan bukan hanya amalan fisik kan, termasuk amalan yang kita lakukan itu amalan hati. Terus mengasah hati bagaimana kita tetap ridho, ya Allah, jangan kita sampai mengumpat, jangan sampai kita berkeluh kesah, sampai kemudian berkata, ini gini terus nih, kapan selesainya? Jangan gitu, terus mengasah diri kita. Untuk kemudian tetap ridho, karena syaratnya ketika kita stay at home, itu tidak ada pahalanya kalau kita tidak sabiran muhtasiban. Apa artinya sabiran? Pintar. Kalau kursiun? Artinya apa? Kursiun? Kursi pintar. Kalau kolamun? Buku. Pulpen. Kalau masjidun? Yang pintar bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Pintar luar biasa. Maka kemudian harus ada kata sabiran. Sabiran itu apa? Muhtasiban itu apa? Ihtisab. Oh, ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tetap harus mengasah hati kita, tetap ridho, ya Allah apapun ini, walaupun rezeki kita akhirnya berkurang, ya kan? Kan kita tidak menutup mata rezekinya berkurang kan? Kemudian kita jumpai rezekinya juga mulai ada yang berdagang, akhirnya dagangannya mulai turun. Anak khawatir ketika kita stay at home, tapi kemudian kita ngomong, aduh gimana ini duit saya, rezeki saya gimana ini? Itu berarti nggak akan dapat pahala. Karena mendapatkan pahala keberadaan kita di balik dinding rumah, itu syaratnya ketika kita memiliki dua sifat. Yaitu sabiran, muhtasiban. Yaitu adalah sabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Sudah, rezeki Allah yang ngatur. Corona tidak menjauhkan rezeki kita, sebagaimana hilangnya corona tidak mendekatkan rezeki kita. Takarannya sudah ditakar oleh Allah. Yang kita minta apa? Cukupkanlah apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita tetap ridho. Jangan sampai kita sibuk amalan-amalan fisik, amalan zahir, tapi hati kita terbengkalai. Salah satunya kita tidak menata keridhaan kita terhadap musibah yang kita dapatkan. Ridho terhadap musibah ini, apapun konsekuensinya yang mengenai pada kehidupan kita, langsung atau tidak langsung, maka tetap kita ridho kepada takdir Allah. Supaya stay at home-nya kita mendapatkan pahala sebagaimana mati syahid. Ya kan? Saya itu mendapati tadi ngobrol sama tukang jamu. Kalau tukang jamu beda. Tadi saya tanya, gimana Mbok? Jamunya turun atau naik? Kalau saya malah lumayan naik, Pak. Karena orang kan di rumah dan cenderung mencari jamu-jamuan kan. Jahe dan yang lainnya kan untuk meningkatkan imun tubuh. Terus saya tanya, yang lainnya gimana? Wah, yang lainnya teman-teman saya pada ambruk usahanya. Bukan hanya turun, Pak, tapi ambruk. Ya memang semacam ini. Ada yang dapat untung, ada yang kemudian turun, ada yang ambruk. Tapi tetap ridho. Tetap. Banyak juga yang nyari kesempatan juga, Ustaz. Nah, itu yang tinggi-tinggiin harga masker. Itu harus diruqyah orang kayak gitu. Kondisinya lagi sedih kok malah kemudian mereka itu berlomba-lomba menjual sesuatu yang sifatnya justru sedang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Coba kalau dia termasuk orang yang sedang membutuhkan barang itu. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu adalah bertaubat. Ya kan? Taubat ini ada dua. Dosa itu dua. Hakul adami sama hakullah.
Hakullah, ayo kita tobat. Mumpung dalam kondisi kita sedang di rumah, banyak evaluasi diri kita, banyak muhasabah, kita bertobat. Yang kedua, hakul adami. Dosa kita sama manusia apa? Harus kita lakukan itu. Kita pernah ngelukain siapa ya, kira-kira kita lukain, ya kita harus minta maaf. Kalau bercanda kita menurut kita terlalu berlebihan, ya kita harus minta maaf. Saya pernah bercanda kepada seseorang gitu. Terus kemudian saya kok merasa nggak enak, kelihatannya agak berlebihan, ya saya WA, maaf ya kalau tadi berlebihan. Karena dosa hakul adami itu berat, akhi. Kenapa dosa hakul adami itu berat? Karena dia tidak bisa dimaafkan oleh Allah, sampai orang yang kita ambil haknya itu memaafkan kesalahan kita. Maka itu kemudian yang harus kita mengerti. Bertobat dan sarana untuk kemudian ngontak-ngontak orang yang pernah kita lukai, pernah kita hujat kehormatannya, pernah kita nodai kehormatannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kalaupun corona ini merenggut orang yang kita kenal, dia dalam kondisi bertumpuk-tumpuk dosa hakul adaminya kepada manusia yang lainnya. Kalau sholat taubat, Ustaz bisa. Sholat taubat bisa 2 rakaat. Kita ingat dosa besar kita apa? Kita sholat taubat. Maka itu yang kita lakukan pada saat ketika kondisi semacam ini kan kita ngelihat jalanan itu kayak Idul Fitri ya, sepi gitu. Akhirnya kita ngerenung gitu ya. Sepi itu biasanya memudahkan kita untuk memikirkan tentang hari di padang mahsyar dan hari di alam kubur. Maka itu kita bertobat. Kemudian yang ke-9, saatnya silaturahmi dengan keluarga. Walaupun tidak lewat secara dunia nyata, tapi lewat handphone. Kan saya sering menyampaikan ya, kadang-kadang ilmu itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kadang-kadang kalau kita sudah hijrah itu sama itu. Orang kalau sedang hijrah itu kadang-kadang keluarganya ditinggalkan. Tapi selalu mengandalkan komunitas terus. Tapi pakdinya, budinya, omnya, bibinya malah tidak merasakan anak ini itu keponakan saya hijrah, tapi malah tambah jauh dari kita ya. Kadang-kadang dakwah, hijrah, itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ada kata-kata yang pernah saya dapatkan dari seorang ulama, tidak akan pernah dikatakan kita baik, sampai kemudian orang yang terdekat dengan kita pun mengatakan kita baik. Kalau asabto, dikatakan sama teman-teman komunitasnya baik, ya wajar, itu lumrah, karena dia tidak tahu bagaimana keseharian kita kan. Tapi kalau orang-orang yang dekat kita mengatakan baik, berarti insya Allah yang jauh pun akan mengatakan baik. Nah, saatnya untuk nelpon paman, bibi, walaupun kita tidak bisa mengetuk pintu rumahnya, walaupun kita tidak bisa mengunjunginya langsung, tapi dengan kita memanfaatkan situasi, kita telepon paman kita, bibi kita mungkin kirimin rezeki kita. Karena silaturahmi itu, Masya Allah, dahsyat betul silaturahmi itu. Silaturahmi termasuk salah satu amalan yang berat di dalam mizan kebaikan. Dan silaturahmi bukan kepada mereka yang tidak memiliki nasab dengan kita. Silaturahmi itu dilakukan kepada mereka yang memiliki nasab dengan kita. Paman kita, bibi kita, bude kita. Kalau saya dengan Mas Sabto bukan silaturahmi, silatul ukhuwah. Tapi kalau saya dengan bibi saya, itu namanya silaturahim. Artinya yang memiliki kekerabatan secara nasab dan darah. Nah, saatnya kita silaturahmi. Kemudian yang berikutnya murojaah Quran. Kita bisa lakukan ketika masa-masa semacam ini. Terutama kalau Quran itu kan ada beberapa surat yang menjadi prioritas kita. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Muluk, kemudian Al-Muluk, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ditanya itu, Ustadz apa surat yang prioritas untuk saya hafalkan? Saya selalu berkata Al-Baqarah. Karena apa? Karena Rasulullah berkata, "Faman akhadaha barokah, faman tarakoha hasrah." Siapapun yang kemudian mengambilnya barokah, siapapun yang meninggalkan itu kemudian rugi. Rasulullah itu kalau akan menguburkan seseorang, kalau dalam habis perang, karena satu lubang, maka Nabi itu selalu bertanya, karena satu lubang untuk beberapa jenazah. Ini siapa yang hafal surat Baqarah? Ini ya Rasulullah. Maka itu yang pertama kali dimasukkan. Karena keutamaan surat Al-Baqarah. Makanya saatnya murojaah. Kalaupun kita tidak bisa hafal 30 juz, minim itu adalah surat Al-Baqarah. Saya nggak akan tanya antum sudah hafal surat Al-Baqarah atau tidak. Saya khawatir betul bahwasanya jawaban antum itu mengecewakan saya. Tapi insya Allah. Kan bagian dari iya.
Tapi antum harus saya wajibkan untuk hafal surat Al-Baqarah. Siap ya? Salaman ya? Iya. Hafal surat Al-Baqarah ya. Dan itu salah satu terutama ketika masa-masa lockdown kayak gini hafal surat. Iya, dibimbing sama anak-anak, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan berbagai macam disiplin ilmu. Belajarlah untuk sistematik belajar. Jangan kemudian masa-masa kayak gini baca, kemudian lompat-lompat. Fikih misalkan, fikih sholat dulu selesaikan. Jangan kemudian sholat pindah lagi tayamum, tayamum pindah lagi junub, junub pindah lagi jihad. Lompat-lompat, jangan. Tapi kemudian belajarnya sistematik. Apa sih yang belum saya pelajari? Oh, tentang ekonomi syariah. Pelajari. Satu ilmu, satu disiplin, satu bab habis. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang mereka itu duduk sampai dia faham tentang satu ilmu, majlisu fikhin khairu min ibadati sittina sanatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu duduk di majelis ilmu, nantinya kita juga belajar karena kondisinya tidak memungkinkan, kita belajar sampai paham satu ilmu, satu rumpun ilmu kita paham, itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun dalam ibadah sholat. Ya kan? Antum nanti ambil nih misalkan saya tafsir surat Al-Baqarah dulu, ambillah ini. Nah, ini gimana ini tafsirnya masih ada plastiknya ini kan? Nah, ini dibuka plastiknya. Ya, ini plastiknya buka. Saya pengennya tafsir Al-Baqarah dulu. Nah, Al-Baqarah dulu nanti kemudian kita baca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai saya pengennya Al-Muluk dulu. Baca Al-Muluk selesai. Jangan pindah-pindah. Supaya apa sistematik apa yang kita pelajari. Nah, kemudian setelah itu melazimi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah-sunnah Rasulullah? Kalau pagi berzikir, kemudian kumpul dengan keluarga, menjelang siang qailulah, tidur sejenak, kemudian melaksanakan apa yang bisa kita lakukan di rumah dengan efektif dan produktif. Kalau malam, tutup pintu dengan membaca bismillah. Anak-anak jangan keluar dari rumah ketika adzan maghrib, ketika berkumandang, ketika matahari tenggelam. Kemudian pukul-pukulkan tempat tidur kita, berwudu. Kemudian sebelum itu ngobrol dulu dengan istri kita. Karena salah satu sunnah itu pilotok, pembicaraan sebelum kita tidur. Karena Rasulullah melakukan itu. Nanti kalau bangun membaca 10 ayat yang terakhir surat Ali Imran. Maka itu kita rutinkan sunnah-sunnah harian Rasulullah SAW. Coba nanti saya share deh di tulisan Instagram. Sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam satu hari itu apa saja supaya menjadi panduan terutama ketika kita dalam kondisi masa isolasi. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya yaitu memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini justru pada saat kondisi ini kan orang lagi megang uangnya kan. Karena tidak tahu kondisinya, tidak tahu bagaimana. Tapi justru pada saat semacam inilah kita itu memperbanyak sedekah karena sedekah itu fungsinya untuk menolak bala. Dan kemudian yang terakhir yang kita bisa rutinkan yang ke-15 diperbanyak sholat sunnah di rumah. Karena apa? Rumah itu akan bersaksi di hadapan Allah kalau kita mengerjakan banyak sholat sunnah di rumah kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Akan datang satu hari ketika bumi itu bersaksi atas apa yang dilakukan kita di atasnya. Dan sholat sunnah itu salah satu cahaya. Maka Rasulullah mengatakan as-sholatu nurun wa nawiru buyutakum bis-shalah. Sholat itu cahaya, maka berikanlah cahaya rumahmu dengan sholat yang kamu lakukan. Nah, itulah beberapa hal teknis tentang apa amal yang kita lakukan. Yang ketika pada saat kondisi amalan-amalan yang wabah semacam ini, yaitu yang pertama saya urutkan, yaitu pertama meyakini bahwasanya pahala kita tetap mengalir. Stay at home karena itu akan berfungsi untuk memberikan pahala sebagaimana mati syahid. Kemudian yang ketiga menjaga wudhu. Yang keempat mengerjakan qunut nazilah menurut madhabnya Syafi'i. Kemudian berzikir, yaitu adalah berzikir dengan zikir pagi, zikir petang yang saya sebutkan keutamanya yang sangat luar biasa, meruqyah diri kita. Kemudian kita berdoa. Banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kesembuhan dan diberikan penjagaan, melazimi kajian online supaya pikiran kita tetap waras, pikiran kita tetap sehat ketika kita mendapatkan nasihat yang menenangkan hati dan jiwa kita. Kemudian kita mengasah hati untuk tetap ridho, karena impact dari wabah ini ada yang mendapatkan untung, ada yang juga sedang mendapatkan kerugian, tetap ridho kepada takdir Allah, karena itu merupakan kunci kebaikan amal hati kita. Kemudian bertaubat dari dosa dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia.
Kemudian kita banyak silaturahmi dengan saudara, murojaah Quran, menyelesaikan berbagai macam disiplin ilmu, melazimi sunnah Rasulullah dalam harian, memperbanyak sedekah, dan akhirnya yang terakhir itu memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu amalan-amalan yang kita bisa lakukan ketika kita dalam kondisi semacam ini. Semoga Allah berikan kekuatan, semoga badai ini cepat berlalu. Ya. Ini bukan rebahan aja. Iya, bukan hanya rebahan aja. Ini boleh kita buka pertanyaan kalau Misalkan ada yang mau nanya, boleh raise your hand mulai dari sekarang. Nanti kalau misalkan nggak bisa di unmute, mungkin kita juga bisa di chat juga atau di inbox kita bisa kita bacakan. Ada yang udah dengan Ibu Fare. Assalamualaikum. Sebelumnya tolong di unmute Ibu Fare. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ya boleh langsung pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Sudah di-unmute Ibu? Oke, mungkin ada gangguan. Ada gangguan ya? Sinyal kayaknya di sana. Itu kedengeran? Assalamualaikum, ini Ibu Eva. Ibu Eva. Assalamualaikum. Boleh di-unmute dulu Ibu? Unmute itu apa? Jelasin aku Karim. Di situ memang ada simbolnya unmute. Iya. Jadi ada gambar speaker. Ya, speakernya diklik. Oke, kalau enggak kita bacain yang udah masuk juga dari di DM Ustaz. Kayaknya ada juga nih Ustaz. Iya. Gimana itu? Halo, Ustaz. Mana ada? Dibuka. Assalamualaikum. Oh ya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair atas kesempatannya. Ya. Boleh langsung. Pertanyaannya adalah Dari jika siapa ini? dari Ya Ibu, boleh. ya, jika dalam kasus kematian seorang muslim akibat virus COVID-19 tidak memungkinkan untuk disolatkan langsung, apa bisa diganti dengan sholat gaib, dan bagaimana dengan keutamaan disolati oleh 40 orang soleh dan bertauhid, apa bisa dengan sholat gaib itu dapat keutamaannya? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ibu yang namanya saya tidak tahu. Ibu Evi. Ibu Evi. Ibu Evi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, berkaitan tentang masalah jenazah yang apabila positif terkena corona dan meninggalnya disebabkan karena corona, lalu tenaga medis memberikan instruksi dan memberikan petunjuk bahwasanya dia tidak bisa disolatin dari jarak dekat, maka tentunya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat gaib karena ini kondisinya betul-betul dalam kondisi tidak sebagaimana lazimnya dan lumrahnya. Maka dia tetap akan mendapatkan pahala, yaitu pahala meninggalnya beliau dalam kondisi meninggal terkena taun atau terkena wabah. Yang meninggalnya itu meninggal mati syahid di sisi Allah. Walaupun dia tidak disolati sama 40 orang sebagaimana kondisi normal. Mendapatkan syafaat apabila disolati lebih dari 40 orang itu ketika kondisinya lumrah, kondisinya wajar dan bukan kondisi luar biasa. Kalau dalam kondisi luar biasa semacam ini dan para tenaga medis sudah menyampaikan tidak bisa disolati dari jarak dekat, maka kita boleh mensolatinya dari sholat gaib dan beliau tetap akan mendapatkan keutamaan, yaitu keutamaan orang yang meninggal mati disebabkan wabah, maka meninggalnya adalah meninggal mati syahid di akhirat insya Allah. Allah alam bisa.
Ini ada yang bilang suara saya kurang jelas. Nah, emang kita karena Ana pakai mic ini dulu. Oke, insya Allah. Memang antum nggak jelas. Ini ada pertanyaan langsung nih juga nih, Ustaz. Kalau kita baca kunut nazilah, tapi kan belum hafal nih, Ustaz. Ya. Boleh nggak sih baca taruh di tangan? Boleh, kalau bisa ditaruh aja di kertas, ditaruh di tempat sujud, kita baca. Nanti insya Allah 5 kali, 6 kali, 7 kali hafal. Kalau kemudian kayak bapak-bapak mungkin 2 kali, 3 kali hafal. Kalau Akhi Sabto mungkin 10 kali, 20 kali. Lebih banyak ya panjang ya, Ustaz. Iya, tapi insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya agama ini memudahkan dan tidak menyulitkan. Ada lagi ini boleh dibuka, Ibu. Oh, Bapak Rian. Assalamualaikum Bapak, boleh di-unmute dulu sebelumnya. Assalamualaikum. Bapak Rian. Assalamualaikum, boleh di-unmute? Ya, Bapak Rian. Assalamualaikum. Sudah bisa masuk? Boleh langsung pertanyaannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Nggak bisa? Assalamualaikum. Abu Basam gitu. Iya. Anaknya itu kayaknya ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh Ya. Dari mana Bapak? Saya Rizal dari Citebening, Ustadz. Oh, ada. Ahlan. Masya Allah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah Mas Rizal. Gimana kabarnya? Sehat? Khair, Alhamdulillah, Ustadz. Khair insya Allah. Gimana kajiannya? Jalan? Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Beliau ini yang punya kajian, yang ngatur kajian PHI Pertamina. Ustadz, Afwan ingin izin bertanya, Ustadz. Nah, saya tidak Ini kan- mengizinkan ya. Masya Allah. Ustadz, Mana Mas Rizal? hubungan dengan kita lagi di rumah nih, Ustadz. Dan ibadah juga kan di rumah semua. Nah, begitu di rumah ada pekerjaan gitu, Ustadz, sehingga sholat tertunda itu bagaimana, Ustadz ya? Apakah arti tepat waktu di sholat di rumah itu ketika azan kita harus segera atau gimana, Ustadz? Akhir Rizal yang semoga Allah rahmati, sholat itu yang paling wajib adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat itu pada waktunya. Berarti kalau duhur ya dari jam 12 sampai kemudian sekitar jam setengah 3-an. Itu artinya sholat pada waktunya. Tapi yang paling afdal kalau ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan jamaah yang telah kita rutinkan sebelum wabah corona itu datang, berarti itu as-sholatu fi awali waktiha. Nah, beda. As-sholatu fi awali waktiha itu adalah sholat di awal waktu. Maka itu yang lebih utama. Jadi kalau sesekali mungkin kita ada urusan yang agak penting, ya mungkin agak mundur sedikit. Tapi kalau paling afdal dan paling utama adalah sholat di awal waktunya. Tapi kalau Mas Riza termasuk orang yang selama ini terus merutinkan sholat berjamaah, saya yakinkan insya Allah pahalanya tetap mendapatkan pahala berjamaah. Itu sebuah bagian dari bonus yang Allah berikan karena kita merutinkan satu amal soleh sebelum wabah. Paham, Mas Rizal? Kalau itu kita nunggu azan atau gimana, Ustaz? Nunggu azan selesai? Iya, nunggu adzan selesai. Jangan sampai antum sholat subuh jam 3 malam. Pas azan orang udah langsung sholat tadi. Enggak, adzan selesai dulu, baru kemudian kita sholat. Karena apa? Al-adzan itu i'lam bidukhulil waqt. Sesungguhnya adzan itu fungsinya menunjukkan masuk waktunya sholat. Berarti kemudian masuk waktunya sholat dulu, baru kemudian kita sholat. Ada lagi? Assalamualaikum. Ibu Dian, Assalamualaikum. Boleh di-unmute, Ibu? Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Dari mana, Ibu? Saya Dian dari Jakarta Barat.
Gini Ustadz Umar Mita, saya kan lagi hamil anak pertama kan. Lah Ahlan, Masya Allah. Ya. Semoga Allah kuatkan Ibu ya di masa-masa wabah kayak gini. Terus menghadapi kehamilan, semoga anaknya nanti kuat menghadapi berbagai macam ujian hidup. iya. Eh, nah nanti kan kalau sampai lahir masih kondisinya tuh masih kayak gini. Kan saya kan bingung tuh nanti gimana tuh akikohnya kan akikahnya kok akikohnya Akikah, Bu. kan nggak mungkin saya ngumpulin orang-orang banyak kayak gitu terus nanti gimana soalnya kalau di wilayah sini orangnya masih cuek-cuek aja sama virus ini gitu loh Mas malah musola deket rumah saya itu ya anak-anak kecil masih salaman pokoknya sajadahnya nggak digulung masih kayak gitulah kalau apa namanya Ustadz di daerah gitu ya. Jadi kekeh pokoknya ya mati aja gitu lah intinya. Jadi saya kan takut. Terus gimana kalau kayak gitu? Lah sebenarnya terus kalau misalnya saya nggak undang-undang, akikoh itu sebenarnya sunahnya gimana sih cukupnya gitu loh. Ya. Gitu Ustadz. Makasih. Sama-sama Ibu. Ya. Maka yang pertama tentunya saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Gim ya. Sebenarnya kalau tempat kita, masjid kita, musola kita masih ada yang kayak gitu, harus ada yang menyampaikan nasihat. Supaya mereka tidak salah memahami dan salah persepsi. Bahwasanya waspada terhadap corona itu bukan berarti kita tidak berikhtiar. Makanya justru masjid semacam itu dan musola semacam itu harus dikasih penyuluhan dan pencerahan. Itu bisa diwakili sama suaminya Ibu Dian. Terus yang kedua tentang masalah akikoh. Yang benar itu akikoh, bukan akikah. Kalau akikah mau ke salon. Jadi yang kan antum yang ngajarin. Iya, kalau akikah itu maka sesungguhnya akikah itu yang penting kita menyembelih pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-14, kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Tidak harus mengumpulkan, langsung kita bagikan ke panti asuhan, kita bagikan kepada tetangga sekitar, door to door, dari pintu ke pintu, maka itu sudah cukup dan itu boleh dilakukan dalam proses akikah. Semoga Bu Dian diberikan kekuatan dan semoga anaknya sehat selalu insya Allah. Masih ada waktu, boleh. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mau masuk. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Ini ada ayah baru juga nih, Abu Umar. Oh, Assalamualaikum. bapak saya dong. Agung Junasat. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Abu Umar. Di-unmute dulu. Assalamualaikum. Dia nyetel apa itu? Agung Juna. Mas Agung. Assalamualaikum. Wah, kayaknya lagi nidurin anaknya, Seth. Coba yang lain boleh? Bapak Dimas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung tanya. Dari mana nih, Pak? Dari Depok, Dimas. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas. Ustadz, saya mau nanya, di media sosial itu kan banyak ya bertebaran pernyataan tentang bahwa virus corona itu lebih buruk kematiannya dibanding AIDS. Dikarenakan cara dikuburnya, jenazah bukan hanya dimandikan dengan cara tayamum, juga dibungkus plastik kedap air. Lalu tadi juga ada Ustadz jelaskan, dan sebelumnya di webinar 1 juga saya telah mengikuti pengajian Ustadz, di mana yang terkena virus corona adalah syahid. Apakah ada hadis yang mendasarinya Ustadz tentang hal ini? Terima kasih Ustadz. Ya, Masya Allah. Ada sebuah hadis sahih, Mas Dimas ya? Ya, Dimas. Ya. Dari Depok. Al-mat'unu syahidun. Sesungguhnya orang yang mati terkena wabah taun itu dia mati syahid. Ya. Maka itu merupakan hadis sahih yang bisa kita pertanggungjawabkan insya Allah. Bagaimana dengan kondisi ketika bertebaran meme, flyer, bahwasanya orang yang meninggal ketika corona itu dikondisikan lebih buruk daripada AIDS, itu sebenarnya bukan masalah statusnya, tapi penanganannya.
Kalau statusnya tentunya wabah corona, yang terkena wabah corona tidak sama dengan orang yang terkena AIDS, apalagi orang yang terkena AIDS disebabkan mungkin karena dosa zinanya. Tapi sebenarnya flyer itu kalau saya lebih rasional itu memahami flyer itu supaya umat ini mengambil sikap yang terbaik untuk berikhtiar menjaga dirinya dari corona. Mungkin sifat dari flyer-flyer yang bertebaran semacam itu. Supaya kemudian kita berhati-hati, tidak meremehkan, karena salah satu masifnya penyebaran virus ini itu disebabkan karena kita itu meremehkan dan melalaikan. Akhirnya terus berlanjut ini dan tidak akan selesai mata rantainya. Dan saya melihatnya sesungguhnya flyer itu, meme-meme itu sebenarnya bertujuan supaya memutuskan mata rantai, supaya orang yang masih meremehkan, mereka itu sadar bahwasanya meremehkan itu bukan tindakan yang tepat untuk memutuskan mata rantai wabah corona yang sekarang sudah masif di mana-mana. Wallah alam bisawab, mungkin begitu Mas Dimas. Tapi secara status, orang yang mati corona ya tentunya tidak sama dengan orang yang mati kena AIDS. Apabila orang yang terkena AIDS itu disebabkan dosa zinanya, tentunya beda. Karena orang yang meninggal dunia karena corona itu mereka mati syahid. Cuma ketika mereka mati syahid, untuk menjaga supaya virusnya tidak menular, memang dibungkus plastik, memang kemudian dijauhkan. Bukan karena dia itu najis, bukan. Karena bertujuan supaya menutup celah kemungkinan terburuk tertular kepada orang di sekitar. Semoga itu dijawab ya. Nah, ini ada mungkin ini boleh nih ada yang masuk dari ini aja nih Ustaz. Oke. Q&A ya. Oke. Mohon maaf, apakah bisa disampaikan ke Ustadz Umar Mita? Bisa. Pada Al-Quran itu ada yang ke-11, bukan bukan ke-10. Maksudnya apa nih? Poinnya kali. Poinnya. Oh iya, insya Allah. Jazakallah khair. Saya juga nggak baca dulu, langsung aja dijawab. Berarti netizen ini sangat teliti dan detail. Lebih teliti daripada hostnya saya. Assalamualaikum Ustaz, mau Salam. bertanya, bagaimana sikap seorang anak yang seharusnya saat di rumah banyak tugas online sehingga kurang bisa membantu ibu di rumah? Terima kasih. Iya, itu sama dengan apa yang terjadi di rumah saya. Ya, kita harus bersabar, tentunya ini merupakan salah satu di antara konsekuensi yang kita dapatkan. Saya mendapati bahwasannya pasti para ibu-ibu ini ekstra karena harus menjaga anaknya sepanjang hari sampai malam. Kalau biasanya diantar ketika sampai siang, kemudian sampai pagi, nanti anaknya sekolah, sore atau siang pulang, kita sepanjang itu masih bisa menarik nafas untuk istirahat dulu. Kalau sekarang memang berat, tapi semua itu kalau dilakukan karena ingin mendapatkan pahala, insya Allah pahalanya besar. Karena apa? Inna idzamal jazai ma idzamil bala. Besarnya cobaan itu disertai dengan besarnya pahala itu disertai dengan besarnya cobaan. Insyaallah ya, Ibu. Jadi sabar aja. Oke, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mengapa Rasulullah pada saat akan menguburkan para syuhada perang, beliau menanyakan terlebih dahulu orang yang hafal surat Al-Baqarah? Karena keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada orang yang di dalam dadanya ada surat Al-Baqarah itu, maka Allah muliakan. Maka Rasulullah pun memuliakan orang yang di dadanya terdapat hafalan surat Al-Baqarah. Itulah salah satu keutamaan surat Al-Baqarah yang besar. Iya. Saya mau tanya amalan apa yang bisa dilakukan untuk wanita yang sedang haid dalam kondisi wabah? Banyak yang masih bisa dilakukan, menjaga wudhu masih bisa, kan bisa dia tetap berwudhu, dia bisa berzikir, dia tetap bisa berdoa, dia tetap bisa mengikuti kajian online, kecuali mungkin sholat tidak bisa, mungkin membaca Al-Quran mungkin dikurangi, tetapi kalau dia mengulang-ulang hafalan Qurannya kan bisa, mungkin dia hafal 3 surat yang terakhir, dia ulang-ulang. Maka itu insya Allah tetap bisa dilakukan dan dikerjakan. Ini ada request juga nih Ustaz. Ya. Nanti tim kali yang minta tolong dituliskan lagi zikir yang alhamdulillahillazi itu Ustaz. Apa tadi? Alhamdulillah apa?
Alhamdulillahilladzi. Nah, Karena kalau digituin jadi lupa. enggak juga, saya biasa aja. Udah, saya enggak ngapa-ngapain. Alhamdulillahilladzi. Lupa sudah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa fadlani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Do you remember? Belum. Insya Allah nanti kita akan tuliskan insya Allah. Oke. Ini yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir biar semuanya yang masuk di sini kita bisa baca. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana cara menasihati orang tua agar tetap di rumah dan tidak keluar? Terkadang kerasnya orang tua itu menyebabkan saya takut, membantah dan durhaka. Jadi Ya sampaikan aja dengan pelan, Pak, saya ini masih butuh Bapak. Saya itu sedih kalau nanti Bapak terkena sesuatu yang bisa menjadikan Bapak sakit. Sampaikan bahasa seorang anak yang mengharapkan dan mengiba. Saya kira kalau kita mengiba dengan hati akan sampai kepada hati. Karena apa yang disampaikan dari hati menyentuh kepada dinding jiwa. Masya Allah. Nanti diulang lagi saya buat keluar. Susah. Tadi direkam ya? Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz. Iya. Emang nggak ada yang live dari situ pertanyaan? Susah ya? Hah? Macet ya? Iya di sini aja, kasihan yang ini. Nyantuk dulu. Sembari nyoba yang di situ, kasihan yang sudah ikut kita, sudah daftar, kemudian kita tidak respon. Yang siap-siap Pak Emir. Assalamualaikum Ustaz, apa saja amalan-amalan yang bisa ditunaikan untuk orang tua yang telah meninggal? Pahala dapat Solehkan diri antum, banyak-banyak sedekah atas nama orang tua antum, dan cek di antara saudara senasab antum itu yang paling dekat dengan ibu dan bapak antum siapa, maka kepada mereka antum berbuat baik. Iya. Oke, bisa dibuka mungkin 1 atau 2. Kita harus dahulukan yang sudah di sini. Raise your hand, grab your food. Assalamualaikum Bapak Irwansyah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irwansyah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Pak Irwansyah. Ustadz mau nanya sedikit Saya mau tadi jawab. yang kaitannya dengan Saya jawabnya dikit Apa, atau Ustaz? banyak? Saya jawabnya dikit Oh. atau banyak? maunya selengkap-lengkapnya Ustadz. Oke. Ustadz tadi kaitannya dengan zikir pagi petang Ustadz. Kapan waktu yang paling afdol untuk kita kerjakan pada saat kita mengerjakan untuk zikir pagi petang Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwansyah, Masya Allah, jazakallah khair. Waktu yang paling tepat ketika dzikir pagi habis sholat subuh. Dzikir yang paling tepat ketika kita sore habis sholat asar. Sampai menjelang kita maghrib. Itu waktu yang paling tepat. Zikir pagi setelah Dzikir pagi habis sholat subuh. Jangan jam 11. Itu namanya dzikir duha. Kemudian yang kedua itu habis sholat asar. Itulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam beberapa keterangan beliau. Insya Allah. Insya Allah itu sudah cukup ya. Nah, ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Nur Fadilah, bisa di-unmute? Assalamualaikum Ibu. Ibu Nur Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Iya. Ya. Adakah di tengah wabah ini adakah Bapak ini, Bapak Nur Fadilah. Saya Fadil di Bekasi, Ustaz. Masya Allah, Fadil. Ahlan. Ustaz, adakah batasan ini ya berinfak di tengah wabah ini? Adakah kita harus membatasi? Jadi selain dari kewajiban ya kita sebagai kepala keluarga, gitu. Kemudian juga kita kan harus perhitungan ya, apakah wabah ini selama sebulan atau mudah-mudahan sih lebih singkat gitu kan. Pertanyaannya, adakah batasan dalam berinfak, Ustaz? Karena Ada. ada, Ustaz. Iya. Batasan kita di dalam kita berinfak tentunya tidak sampai semuanya dan tidak sampai terlalu bakhil. Di tengah-tengah.
Ya, sebagaimana yang kita baca sifat ibadur rahman, kalau mereka berinfak itu tidak semuanya mereka infakkan, tapi juga tidak terlalu pelit ketika mereka tidak mau berinfak. Yaitu adalah di tengah-tengah lah, itu yang paling baik ketika mereka berinfak. Kalau antum berinfak sembari antum menjaga kemungkinan buruk bahwasanya ini wabahnya mungkin panjang gitu. Naudzubillah min dzalik, tentunya kita tidak mengharapkan itu, maka kita boleh berinfak itu sesuai dengan kadar pertengahan dari kemampuan harta kita. Tapi insya Allah sedekah itu akan memberikan banyak kebaikan. Ya kan? Contohnya rumah dakwah ini, misalkan ada yang masih mau berinfak karena kita masih menanggung beban dana talangan, ya kan? Masya Allah kan, ini akan menjadi sebab kebaikan atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia. Maka itu juga bisa kita atasnamakan untuk menjadi sedekah bagi orang yang kita cintai. Ya. Udah cukup ya kayaknya ya. Karena waktunya Ya. atau masih banyak itu. Nanti bisa untuk di webinar selanjutnya. Oke. Jadi harap bersabar. Ya. Insyaallah itu kayaknya dicukupkan, Ustaz. Ya. Sebenarnya webinar ini kenapa selalu saya sampaikan, kenapa kita harus pakai webinar, karena kita ingin menyampaikan kajian ini, menyampaikan kalimat Allah harus dengan metode yang terbaik. Kami menyampaikan dengan webinar karena terjadi interaksi lebih intim antara pemateri dengan para jamaah yang ada. Kami tidak pakai IG, kami tidak pakai YouTube, walaupun nanti rekaman ini tetap kita sharing di YouTube. Tapi insya Allah sesungguhnya ini ingin supaya semuanya mendapatkan yang maksimal. Tidak boleh menyampaikan dakwah itu apa adanya dan ala kadarnya, tapi harus dengan cara yang terbaik. Makanya mungkin saya tidak bisa memuaskan setiap orang. Ada yang mengatakan, Ustadz, di YouTube Ustadz, ini saya tidak bisa memuaskan setiap orang. Tapi saya menyampaikan kami memilih dengan acara webinar ini karena lebih maksimal insya Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kapasitasnya cuma 500 orang dan cepat sekali kuotanya penuh? Karena memang kemampuan kita untuk menyewa domainnya itu 500 orang. Karena ini membayar, kita harus membayar bulanan kepada webinarnya. Dan alhamdulillah kemarin sih sudah ada yang mau berkomitmen untuk menyumbang sampai 1000. Jadi insya Allah nanti kalau sampai 1000 berarti kita bisa perbanyak lagi member yang akan datang. Ada seorang muhsinin yang Masya Allah kemarin mengikuti acara kita live di IG, kemudian pengen nyumbang untuk 1000, tapi kita belum bisa lakukan sekarang, mungkin beberapa hari ke depan insya Allah. Moga-moga kita membernya bisa kita tambah menjadi 1000. Tapi insya Allah semoga yang 500 ini nanti menyampaikan kepada yang belum tahu. Fal yubalik asyahid al-ghaib. Artinya yang menyaksikan ini menyampaikan yang tidak menyaksikan. Insya Allah akan menjadi mata rantai kebaikan. Jaga wudhu, jaga zikir, jaga doa, jaga kunut nazilah, jaga sedekah, jaga tobat kita. Itu merupakan di antara amal yang kita lakukan ketika kita dalam masa-masa berat yang semacam ini. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan untuk kita. Semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita menyerahkan kepasrahan diri dan kelemahan diri kita. Semoga yang bekerja diberkahi oleh Allah walaupun di rumah. Semoga yang kemudian diberikan rezeki yang sedang diuji oleh Allah, diberikan kekuatan di dalam qanaah dan tawakalnya. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Dan semoga kita mampu melewati ujian ini dengan kekuatan yang Allah berikan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.